Baik, selamat malam untuk Bapak Muhammad Suyanto. Di sini saya mahasiswa atas nama Arnoldus Raymond Charlie akan menjelaskan tentang tugas 4 saya. Tugas 4 saya tentang gaya dan gerak. Pendahuluan, dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung, kita tidak dapat terlepas dari temuan konsep-konsep IPA, seperti halnya gaya utuh, gaya gesek, gaya magnet, dan gaya gravitasi bumi. Pandangan Aristoteles berpendapat bahwa apabila dua buah benda yang berbeda dijatuhkan dalam ketinggian yang sama, maka benda yang berat akan jatuh terlebih dahulu daripada benda yang ringan. Percobaan Galileo dan Galilea memberikan percobaan antara lain menjatuhkan dua benda dengan massa yang berbeda-beda secara bersamaan pada ketinggian yang sama. Kedua benda tersebut menyentuh tanah dalam waktu bersamaan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, Galileo menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh dengan laju yang tepat sama jika pengaruh hambatan udara diabaikan. Benda yang dijatuhkan akan mengalami percepatan pada saatnya nanti kita kenal sebagai percepatan gravitasi. Pokok pembahasan: 1. Pengertian gaya, pengertian gerak, besaran-besaran terhadap gerak, sifat-sifat gerak, macam-macam gerak, jenis-jenis gaya, macam-macam gaya, alat ukur dan rumus gaya. Pengertian gaya secara umum yaitu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Secara ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa gaya resultan yang bekerja pada sebuah benda sama dengan laju pada saat momentumnya berubah terhadap waktu. Konsep yang berhubungan dengan gaya antara lain gaya hambat yang mengurangi kecepatan benda, torsi yang menyebabkan perubahan kecepatan rotasi benda. Pada objek yang diperpanjang, setiap bagian benda menerima gaya. Distribusi gaya ke setiap bagian ini disebut regangan. Tekanan merupakan regangan sederhana. Regangan biasanya menyebabkan deformasi pada benda padat atau aliran pada benda cair. Ini gambarnya gaya tarik atau dorongan. Pengertian gerak umum: proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Dalam ilmu fisika, beberapa sifat fisika pada benda yang ketika bergerak dapat diukur. Perubahan letak benda dilihat dengan membandingkan letak benda tersebut terhadap suatu titik yang dianggap tidak bergerak atau disebut titik acuan, sehingga gerak yang memiliki pengertian yang relatif atau nisbi. Studi mengenai gerak benda, konsep-konsep gaya, dan energi yang berhubungan membentuk suatu bidang yang disebut mekanika. Mekanika dibagi menjadi dua, yaitu kinematika atau ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa meninjau gaya penyebabnya. Kedua, dinamika, mempelajari tentang gaya dan gerak penyebabnya. Ini contoh gerak. Sifat-sifat gerak itu suatu gerak semu, gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya, atau ilusi. Contoh benda-benda yang ada di luar mobil seolah-olah bergerak. Habis gerak ganda, gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contoh seorang anak kecil dalam mobil melempar sampah keluar. Macam-macam gerak yaitu gerak lurus, gerak sebuah benda yang melalui lintasan garis lurus, contohnya jatuhnya buah dari pohonnya. Gerak peluru atau gerak parabola merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi, contohnya lemparan bola basket, bola voli, bulu tangkis, dan lain-lain. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan memiliki arti sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap, seperti laju kereta api pada lintasan atau relnya. Kedua, gerak lurus berubah beraturan GLBB. Sebuah gerak benda yang terdapat pada lintasan garis lurus dengan kelajuan yang selalu berubah-ubah terhadap waktu. Contoh mobil yang bergerak dari 10 km per jam, kemudian 20 km per jam, kemudian 30 km per jam, dan seterusnya. Besaran-besaran terhadap gerak. Yang pertama, kedudukan diartikan sebagai letak atau posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Yang kedua, jarak merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Yang ketiga, perpindahan ialah perubahan kedudukan suatu benda karena perubahan waktu. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Istilah kelajuan atau laju menyatakan seberapa jauh sebuah benda bergerak dalam selang waktu tertentu.
Kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kelajuan sesaat adalah kelajuan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati nol. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata yang selang waktunya mendekati nol. Percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan adalah turunan kedua dari perpindahan. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya normal. Gaya normal adalah sebuah gaya reaksi yang terjadi saat benda diletakkan secara tegak lurus yang berada di atas permukaan bidang. Besaran gaya normal ditentukan dengan besarnya gaya lain yang bekerja secara bersamaan. Yang kedua, gaya utuh. Gaya utuh adalah gaya yang ada di dalam makhluk hidup termasuk manusia. Gaya utuh termasuk ke dalam gaya sentuh karena gaya ini terjadi karena adanya koordinasi struktur utuh dengan kerangka tubuh. Gaya pegas. Gaya pegas adalah dengan adanya gaya pegas maka akan muncul gaya yang biasa merapat dan merenggang. Gaya ini terdapat pada benda yang elastis seperti busur panah, karet, dan lain-lain. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Besaran gesek ditentukan dengan halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Gaya gesek ini terbagi menjadi gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan dari kinerja sebuah mesin yang bisa mempermudah aktivitas manusia sehari-hari seperti mobil, motor, dan alat elektronik yang lainnya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini merupakan gaya tarik terhadap seluruh benda yang memiliki pada permukaan. Jika tidak terdapat gaya gravitasi maka semua benda atau objek akan melayang. Contohnya gaya gravitasi bumi. Gaya listrik. Gaya listrik adalah sebuah gaya yang dihasilkan karena adanya aliran listrik seperti kipas angin yang diberi aliran listrik. Kemudian energi listrik tersebut berubah menjadi energi gerak. Gaya magnet. Gaya ini timbul karena adanya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya dasar alam, dan disebabkan oleh gerakan muatan. Besarnya gaya magnet ini tergantung dari besar muatan dan seberapa banyak gerakan objek dan seberapa jauh jaraknya. Gaya tegangan. Gaya tegangan adalah macam-macam gaya yang timbul karena adanya media tali, kabel atau kawat yang bisa ditarik kencang oleh gaya dari ujung yang berlawanan. Gaya hambatan udara. Gaya hambatan ini terjadi karena adanya gesekan pada benda saat bergerak di udara. Gaya ini bisa terlihat pada objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Alat ukur dan rumus gaya. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya gaya potong yang terjadi dinamakan dinamometer. Gaya lambangnya F, rumus sama dengan massa kali percepatan satuan Newton sama dengan kilogram per meter sekon pangkat 2. Di sini saya akan menjelaskan, ini adalah video tutorial saya untuk menjelaskan tugas 4. Saya Andolis Raymond Nongjardi di sini akan memberikan penjelasan tentang video 3 saya, gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda agar ia dapat bergerak. Saya akan menjelaskan macam-macam gaya. Macam-macam gaya yang pertama adalah gaya listrik. Di sini ada bahannya yang akan menghasilkan gaya listrik, ada pulpoin dengan kertas. Mari kita mencoba untuk menghasilkan gaya listriknya. Kita lihat ini dia tidak melekat. Setelah kita harus ini buat di rambut karena akan mengakibatkan panas pada tutupan ballpoint. Karena gesekan dari tutupan ballpoint dengan rambut akan mengakibatkan panas. Ini ballpoint yang sudah saya gosokkan di rambut. Ini kita bisa lihat semua tuh, gara-gara ada gaya listrik yang terjadi, makanya dia rekat. Kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis. Di sini contohnya adalah karet gelang. Di sini saya sudah menyiapkan karet yang akan dicoba tarik oleh saya. Ini prosesnya. Gaya
Gaya berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda sebagai gravitasi. Buah jatuh harus ke bawah, tidak ada buah jatuh yang ke atas. Saya akan menjelaskan tentang gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh manusia. Berikut ini adalah contoh dari gaya otot. Dua benda yang awalnya diam, jika dari adanya gaya otot maka dua benda ini akan berpindah. Baik, di sini saya akan menjelaskan Di sini sudah ada kursi, kaki kursi dan keramik. Maka kalau didorong maka akan terjadi gaya geser. Karena dua bendanya saling bersentuhan. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat-manfaat dari gaya yang sudah saya berikan tadi. Pertama adalah gaya otot. Manfaat gaya otot adalah untuk melompat, untuk berenang, untuk memotong sesuatu dan lain-lain. Kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik itu berfungsi sangat besar untuk manusia. Yang pertama untuk menghidupkan lampu dan mematikan lampu di rumah, lampu di jalan, dan untuk menyalakan TV, kipas angin, rice cooker, dispenser, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah untuk menahan benda-benda agar tetap dia bergerak. Dan yang kedua adalah untuk menjaga bulan dan satelit tidak berpindah tempat. Yang ketiga adalah keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya itu berfungsi atau memiliki manfaat untuk apa? Dalam pembuatan spring bed atau tempat tidur untuk terjadinya supaya bisa empuk. Dan yang kedua untuk kita anak-anak atau untuk orang dewasa bermain karpet atau ketempel dan busur panah dengan atau yang biasa kami di mobil dilakukan tembak ikan itu menggunakan pada ikan itu menggunakan apa namanya pinet, terus selang ke dalam berarti itu dia membutuhkan gaya yang terakhir gaya geser. Gaya geser itu berfungsi untuk menahan laju benda atau kedua benda saling bersentuhan. Itulah ulasan tentang materi gaya dan gerak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik Pak, sini saya sudah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya masih Adnan Adnul Yusri Menung